Real Madrid berhasil meraih kemenangan saat menjamu Osasuna di Estadio Santiago Bernabeu pada pekan ke-13 La Liga musim 2024-2025. Keberhasilan Los Blancos untuk meraih 3 poin dari pertandingan ini memperpanjang nafas Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid. Sebagaimana diketahui, masa depan Carlo Ancelotti sebagai pelatih Los Blancos sedang dalam bahaya setelah rentetan hasil buruk yang dialami oleh Real Madrid saat kalah dari Barcelona dan AC Milan di kandang sendiri. Walaupun demikian, 3 poin yang diraih oleh Real Madrid ini harus dibayar dengan cederanya para pemain Los Blancos. Yuk, simak bagaimana Real Madrid berhasil meraih kemenangan atas Osasuna dalam pertandingan yang dimainkan di Estadio Santiago Bernabeu. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Setelah eksperimennya dengan menggunakan formasi 4-4-2 saat menghadapi Barcelona dan AC Milan berakhir dengan kekalahan, pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti memutuskan untuk kembali menggunakan formasi 4-3-3. Perubahan formasi yang dilakukan oleh Don Carlo ini tidak terlepas dari kembalinya salah satu penyerang sayap andalan Los Blancos yakni Rodrygo Goes. Sebagaimana diketahui, Rodrygo sempat mengalami cedera yang membuatnya harus absen dalam beberapa pertandingan, termasuk saat Real Madrid kalah dari Barcelona dan AC Milan. Perubahan formasi dari 4-4-2 menjadi 4-4-3 yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti membuat satu pemain di posisi gelandang Real Madrid harus tergeser tempatnya dan duduk di bangku cadangan. Selain Aurelien Tchouaméni yang mengalami cedera, pemain berposisi gelandang lain yang harus duduk di bangku cadangan adalah kapten Los Blancos saat ini yakni Luka Modric. Dengan Aurelien Tchouaméni yang harus absen, Carlo Ancelotti memutuskan untuk mempercayakan posisi gelandang bertahan Real Madrid kepada Eduardo Camavinga, dengan Jude Bellingham dan Federico Valverde sebagai gelandang tengah. Performa buruk Ferland Mendy membuat Carlo Ancelotti memutuskan untuk memainkan Fran Garcia sebagai starter di posisi bek sayap kiri. Sedangkan di posisi bek sayap kanan, cedera ACL yang dialami oleh Dani Carvajal membuat posisi bek sayap kanan kembali menjadi milik Lucas Vazquez. Duet Antonio Rudiger dan Eder Militao kembali diandalkan oleh Ancelotti sebagai bek tengah, dengan Andriy Lunin yang kembali dipercaya sebagai starter karena pemulihan cedera yang sedang dijalani oleh Thibaut Courtois. Sedangkan bagi Osasuna, Vicente Moreno memutuskan untuk mengubah formasi timnya menjadi 4-3-3 dan menurunkan 8 pemain yang sama dengan skuad Osasuna yang berhasil mengalahkan Barcelona di pekan ke-8 La Liga musim ini. Sejak menit awal pertandingan, Real Madrid yang sudah tertinggal dari Barcelona di klasemen sementara La Liga musim ini langsung tancap gas dengan menyerang pertahanan Osasuna. Namun sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh para punggawa Los Blancos seperti Vinicius Junior, Kylian Mbappe, hingga Rodrygo Goes belum mampu menjebol gawang Osasuna yang dikawal oleh Sergio Herrera. Walaupun sempat memainkan trio penyerang andalannya, Real Madrid kembali harus kehilangan Rodrygo Goes. Penyerang sayap asal Brazil itu harus ditarik keluar di menit ke-20 karena mengalami cedera paha. Untuk menggantikan Rodrygo yang mengalami cedera, pelatih Los Blancos yakni Carlo Ancelotti memutuskan untuk memasukkan Brahim Diaz yang dimainkan sebagai penyerang sayap kanan. Setelah kehilangan Rodrygo, Real Madrid kembali harus kehilangan salah satu pemain andalannya yakni Eder Militao. Rekan satu negara Rodrygo itu mengalami kesakitan pada lututnya yang membuat Militao harus ditarik keluar di menit ke-30. Tidak seperti Rodrygo yang bisa keluar dari lapangan dengan berjalan, kondisi Eder Militao sangat mengkhawatirkan karena ia harus ditarik keluar dengan ditandu oleh tim medis Real Madrid. Untuk menggantikan Eder Militao yang mengalami cedera lutut, Carlo Ancelotti memutuskan untuk memasukkan bek tengah Real Madrid yang berasal dari tim Real Madrid Castilla, yakni Raul Asensio. Publik Estadio Santiago Bernabeu bersorak saat pertandingan memasuki menit ke-34. Memanfaatkan umpan dari Jude Bellingham, tusukan Vinicius Junior dari sisi kiri serangan Real Madrid yang diakhiri dengan tendangan kaki kanan membuka keunggulan bagi Real Madrid. Tidak hanya Rodrygo Goes dan Eder Militao yang mengalami cedera, Lucas Vazquez yang dipercaya untuk menggantikan Dani Carvajal sebagai bek sayap kanan Real Madrid juga mengalami cedera. Walaupun demikian, Lucas Vazquez memilih untuk mendapatkan perawatan ringan dan melanjutkan pertandingan. Jika memutuskan untuk mengganti Vazquez, maka jatah substitusi Real Madrid di babak pertama pertandingan ini akan habis. Cederanya 3 pemain Real Madrid dalam satu babak jelas membuat Madridista di seluruh dunia cemas dengan kondisi tim. Terutama untuk Eder Militao yang harus tarik keluar dari lapangan dengan cara ditandu. Namun demikian,
Madridista di seluruh dunia bisa kembali tersenyum setelah kembali melihat selebrasi khas Jude Bellingham di Estadio Santiago Bernabeu. Setelah menerima umpan lambung jarak jauh dari Raul Asensio yang berada di lini pertahanan Real Madrid, Jude Bellingham yang menyambut bola dengan kaki kanan bagian dalamnya berhasil menggandakan keunggulan bagi Los Blancos. Golnya ke gawang Osasuna ini menjadi gol pertama Jude Bellingham untuk Real Madrid di musim 2024-2025 ini. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya paruh pertama pertandingan ini, dan Real Madrid berhasil unggul dengan skor 2-0 atas Osasuna dalam pertandingan yang dimainkan di Estadio Santiago Bernabeu. Sepanjang berjalannya babak pertama pertandingan ini, Real Madrid yang bermain di rumah mereka sendiri menguasai pertandingan dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 68%, berbanding dengan Osasuna yang hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 32%. Tidak hanya menguasai pertandingan dari aspek penguasaan bola, skuad asuhan Carlo Ancelotti itu juga unggul dalam aspek shoot maupun shot on target, serta penciptaan peluang dibandingkan dengan Osasuna. Selama 45 menit pertama pertandingan, Vinicius Junior dan kawan-kawan berhasil melepaskan 9 shoot dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang Osasuna yang dikawal oleh Sergio Herrera, berbanding dengan Osasuna yang hanya mampu melepaskan 1 shoot. Sedangkan dalam aspek penciptaan peluang, Real Madrid berhasil menciptakan 8 peluang, berbanding 1 peluang yang diciptakan oleh Osasuna sepanjang babak pertama pertandingan ini. Memasuki babak kedua, kondisi Lucas Vazquez yang tidak mampu melanjutkan pertandingan membuat Carlo Ancelotti memutuskan untuk menarik keluar pemain asal Spanyol itu. Kondisi cedera yang dialami oleh Vazquez diperparah dengan Real Madrid yang kini tidak memiliki satupun bek sayap kanan di bangku cadangan. Oleh karenanya, Carlo Ancelotti memutuskan untuk memainkan Federico Valverde sebagai bek sayap kanan. Sedangkan posisi Valverde di lini tengah Real Madrid digantikan oleh Luka Modric yang masuk sebagai pemain pengganti. Vinicius Junior kembali berhasil membuat publik Estadio Santiago Bernabeu bersorak setelah penyerang sayap asal Brazil itu mencetak gol ketiga untuk Real Madrid. Memanfaatkan umpan panjang dari Andre Lunin, Vinicius Junior berhasil melewati Sergio Herrera dan mencetak gol tanpa melihat ke gawang Osasuna di menit ke-61. Hanya 8 menit berselang, Vinicius Junior kembali berhasil membuktikan kapasitasnya dengan mencetak hat-trick ke gawang Osasuna setelah memanfaatkan umpan dari Brahim Diaz. Setelah berhasil mencetak hat-trick keduanya untuk Real Madrid di musim ini, Carlo Ancelotti memutuskan untuk menarik keluar Vinicius Junior untuk memasukkan Endrick Felipe di menit ke-75. Bersama dengan masuknya Endrick, Carlo Ancelotti juga memilih untuk memasukkan Arda Güler yang menggantikan Jude Bellingham. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan Real Madrid berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-0 atas Osasuna dalam pertandingan pekan ke-13 La Liga musim 2024-2025. Dengan hasil pertandingan ini, Real Madrid kini menempati peringkat kedua klasemen sementara La Liga musim ini dengan koleksi 27 poin dari 12 pertandingan yang sudah dimainkan, yang berasal dari 8 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Skuad asuhan Carlo Ancelotti saat ini berjarak 6 poin dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen sementara La Liga musim 2024-2025. Sedangkan bagi Osasuna, hasil pertandingan melawan Real Madrid ini membuat mereka kini menempati peringkat kelima klasemen sementara La Liga musim ini. Dari 13 pertandingan yang sudah dimainkan, skuad asuhan Vicente Moreno itu telah mengumpulkan 21 poin yang berasal dari 6 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan 4 kali kekalahan. Walaupun berhasil mendominasi pertandingan dan meraih kemenangan telak atas Osasuna, 3 poin yang diraih oleh Real Madrid ini harus dibayar mahal dengan cederanya 3 pemain Los Blancos. Ketiga pemain itu adalah Rodrygo Goes yang ditarik keluar di menit ke-20, Eder Militao yang ditarik keluar di menit ke-30, hingga Lucas Vazquez yang ditarik keluar di awal babak kedua. Setelah dilakukan pemeriksaan, Rodrygo Goes diketahui harus absen hingga 1 bulan ke depan. Sedangkan Lucas Vazquez akan absen di lapangan hijau setidaknya dalam 3 pekan ke depan. Cedera yang paling parah dialami oleh Eder Militao. Setelah menderita cedera ACL pada lutut kirinya di musim lalu, bek tengah asal Brazil itu kini kembali menderita cedera ACL pada lutut kanannya yang membuat Militao diperkirakan akan absen hingga 9 bulan ke depan. Dengan demikian, Eder Militao tidak akan bermain untuk Real Madrid lagi di musim ini. Cedera ACL yang dialami oleh Militao membuat Real Madrid kini hanya mempunyai Antonio Rudiger dan Jesus Vallejo di posisi bek tengah yang berada dalam kondisi fit dan bisa dimainkan. Sedangkan dengan cederanya Lucas Vazquez, Real Madrid kini tidak mempunyai pemain di posisi bek sayap kanan. Sebelum Lucas Vazquez,
Los Blancos sudah harus kehilangan Dani Carvajal yang harus mengakhiri musim 2024-2025 lebih cepat karena mengalami cedera ACL. Walaupun bisa melakukan tambal sulam dengan memainkan Federico Valverde di bek sayap kanan sebagaimana yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti di babak kedua pertandingan menghadapi Osasuna ini, lini tengah Real Madrid juga masih tidak akan diperkuat oleh Aurelien Tchouaméni yang mengalami cedera dan harus absen dalam 4 hingga 6 pekan ke depan. Dengan cederanya Rodrigo, Militao, dan Vazquez dalam pertandingan ini, Real Madrid kini telah mengalami 24 kasus cedera sepanjang bergulirnya musim 2024-2025. Badai cedera yang sedang melanda Real Madrid ini juga membuat manajemen Los Blancos dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk aktif di bursa transfer bulan Januari mendatang. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Real Madrid akan tetap mampu untuk bersaing merebut trofi di tengah cedera yang dialami oleh para pemain pentingnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.